Pertama selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, ketika Ibu melakukan presensi, menyebutkan nama kalian, coba tolong kalian sebutkan hewan kesukaan kalian ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Nanda, Monyet. monyet ya Nanda kesukaannya. Untuk Tiara, kucing. Ayu Dwi, lalang. Dede, Tutut. Adi. Hamster. Nah, hari ini hadir semua ya anak-anak. Nah, sebelum itu, ayo keluarkan dulu alat tulis kalian. Sudah semua benar. Nah, apakah kalian masih ingat materi sebelumnya yang Ibu ajarkan minggu kemarin? Iya, Bu. Tentang sifat-sifat bunyi dan pendengaran. Nah, minggu lalu Ibu mengajarkan kalian sifat-sifat bunyi dan pendengaran pada bab 1. Hari ini kita akan belajar bab 2, yaitu pada bab ini belajar tentang harmoni dan ekosistem subbab H, yaitu rantai makanan. Nah, materi kali ini berkaitan ya. Sekarang lanjut ke bab 2. Di tujuan pembelajaran kali ini, kita yang pertama yaitu mampu mengetahui apa sih itu rantai makanan, lalu kita bisa menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan, membuat rantai makanan di lingkungan sekitar kita, dan kita bisa mengetahui bagaimana jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, agar kalian bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu minta ice breaking terlebih dahulu. Silahkan kalian berdiri. Iya, Bu. Baik. Nah, jadi kita tetap fokus dulu ya. Kalian semangat ya. Di sini Ibu minta perwakilan Pina untuk maju ke depan memimpin temannya untuk tepuk fokus. Silahkan Pina. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yeay. Terima kasih Tina. Sama-sama Ibu. Oke anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu rantai makanan itu apa? Coba apa? Ada yang tahu? Oke, sebelum dibahas, coba kalian perhatikan terlebih dahulu gambar tersebut. Ada apa saja di gambar sana? Satu? Yang kedua? Nah, di gambar tersebut itu sebuah rantai makanan. Dari ada rumput, ada tikus, ular, elang, dan juga jamur. Oke anak-anak, rantai makanan adalah rangkaian perjalanan memakan dan dimakan dengan aturan tertentu yang berada di gambar tersebut. Yang pertama itu ada produsen, yaitu tanaman. Yang kedua ada konsumen satu yaitu tikus, konsumen dua yaitu ular, konsumen tiga yaitu elang, dan yang terakhir adalah penguraian yaitu jamur. Oke. Untuk membahas lebih lanjut, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang rantai makanan. Semuanya disimak baik-baik ya. Simak baik-baik ya. Hai, aku Miki, seekor tunggil. Aku akan mengajak kalian
tidak? Dalam uraian apa? Oke anak-anak, jadi rantai makanan itu terdiri dari produsen, konsumen, dan penguraian. Yang pertama itu ada produsen. Produsen itu yaitu tumbuhan yang dapat menghasilkan makanan dan dari fotosintesis. Oleh karena itu dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen itu yaitu contohnya seperti kelinci. Dan yang tadi disebutkan oleh kalian yaitu seperti tikus, konsumen satu, yaitu memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, kelinci berperan sebagai konsumen satu. Lalu ada konsumen duanya yaitu ular. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini, ular berperan sebagai konsumen tingkat kedua. Nah, ada juga konsumen paling akhir yang disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora, di mana hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanannya. Contoh yaitu apa? Ular. Dan yang terakhir dalam rantai makanan yaitu ada dekomposer, yaitu bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah yang dapat menghasilkan energi bagi makhluk hidup lainnya, sehingga proses makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang berputar. Oke anak-anak, selanjutnya itu ada contoh jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu terdiri dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Konsumen 1 yaitu semut. Ada juga produsennya yaitu bunga, konsumen satunya yaitu semut, konsumen 2-nya yaitu kumbang, dan konsumen 3-nya yaitu laba-laba. Nah, anak-anak, dari beberapa kosakata yang tadi sudah disebutkan ada produsen, konsumen, dan dekomposer juga humus. Nah, apakah ada yang tahu apa itu rantai makanan? Proses makanan dan hidup. Oke, yang kedua tadi produsen. Produsen apa? Ibu akan memberikan kalian penugasan yaitu berupa tentang rantai makanan, dan ibu akan membagi dalam 3 kelompok kecil. Kelompok yang pertama ada kelompok satu di sini Eki, yang kedua kelompok Yani, dan yang ketiga kelompok Risma. Oke, di sini ibu akan menjelaskan tentang pengerjaan lembar soalnya. Di sini tuh ada beberapa rantai makanan ya, yang sudah tadi dijelaskan. Kalian tinggal mengisi bagian yang kosongnya. Contohnya seperti konsumen 2 itu apa, nanti kalian isi sesuai gambar yang telah tertera di sini. Dilanjut yaitu ada bagian esainya, esai singkat. Nanti kalian bisa menjelaskan tentang apa yang telah kalian pelajari pada hari ini sesuai soal yang ada di sini. Untuk waktunya, ibu kasih 5 menit untuk kalian ya. Oke, apakah sudah semua? Sudah. Sudah ibu? Sudah. Oke, jika sudah, ibu minta perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menyebutkan jawabannya. Di situ kan ada 3 soal ya. Yang pertama tentang rantai makanan, yang kedua esai soal nomor 1, dan yang ketiga esai soal nomor 2. Nah, ibu minta di kelompok Risma ini menyebutkan tentang rantai makanannya, di kelompok 2 menyebutkan menjawab soal nomor 1, dan di kelompok Epi ibu minta menyebutkan jawaban nomor 2. Oke. Ada yang mau dari kelompok yang dulu yang siap? Oke, boleh. Siapa yang mau silakan majunya? Dede, Bu. Oke, buat Dede silakan maju ke depan deh. Oke, boleh tepuk tangan buat Dede. Ibu marah dulu. Nah, jadi untuk bagian pertanyaan saya yang
yang nomor 1 yaitu pertanyaannya, jelaskan mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen dalam rantai makanan. Oke, jawaban yang telah diberikan oleh DGN perwakilan kelompok berapa? Baik. Benar jawabannya. Oke, baik. Jawaban dari kalian semua sangat memuaskan ya. Jawabannya betul dan sangat tepat. Oke, jadi seluruh rangkaian makanan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan tidak ada, contohnya seperti padi. Padi kan selalu dimakan sama tikus ya. Kalau padi terus-terusan dimakan sama tikus, otomatis kita tidak akan bisa makan. Dan juga tikus dan perang ular juga itu sangat penting sebagai konsumen buah untuk memakan tikus. Nah, lalu ada juga konsumen tiganya, itu apa tadi? Elang, betul. Konsumen tiganya elang berperan sebagai untuk memakan ular. Karena jika elang tidak memakan ular, maka ular tersebut akan terus memakan tikus-tikus yang ada pada sarang. Oke, anak-anak semua, coba dari pembahasan yang kita tadi, apakah kalian dapat menyimpulkan? Siapa yang mau? Adi itu Adi udah ngacung. Boleh Adi sama Adi dulu. Boleh Adi dulu. Di sini saya akan menyimpulkan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya adalah ekosistem setiap makhluk hidup itu. Terima kasih Adi. Sebelum ke penutup, Ibu mau kalian itu bernyanyi bersama-sama tentang rantai makanan. Siap? Siap. Siap Bu. Tepuk tangan ya. Oke anak-anak, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, apakah pelajaran hari ini dapat bisa dimengerti? Oke, kalau gitu ingin bertanya satu hal, apa ingin bertanya? Yang dimaksud dengan konsumen dan produsen itu apa? Ada yang bisa jawab? Orang yang memakan. Kesimpulan dari pelajaran kali ini yaitu hubungan dengan makanan dan makanan. Nah, ketika salah satu hewan atau produsen dari rantai makanan tidak ada, rantai makanan akan kacau dan tidak bisa disebut dengan rantai makanan. Nah, untuk sekarang kita sudahi saja pelajaran sampai sini, dan untuk kedua kelas silakan boleh berdoa berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan di rumah ya. Siap. Oke, silakan pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.